lagi dan lagi. Immovable udah kewalahan, tapi di belakang ternyata ada tamu lain. Langsung coba dialih tapi serang Aulia. Jangan terdengar Seven masih cari satu peluang, tapi harus tumbang dari serang Aulia karena memang menerima cukup banyak di arah belakang. Ega tersisa sendiri kali ini. Apakah mampu melakukan clutch berhadapan dengan satu player tersisa dan ternyata Ego berani banget langsung coba membuka bola terang. Mars. Lupa kali pecah. Ega tidak berbakat satu dari seorang Ega. Tampaknya Ega Brilli gak bakal bisa berbuat banyak karena lawannya 4 orang split up. Menuju round yang keempat di Purgatory. Let's go. Dan gue bakal ditemani sama Epong Skuy. Terima kasih Bayu Kodong. Kita masuk di game Purgatory. Akhirnya kita bakal melihat 3 match terakhir tentunya. Ini kita lihat juga di bagian Brasilia. Ada teman-teman dari tim Saints Spartan Harvey yang udah mulai turun. Dan kalau lihat bagian blue zone-nya di Crossroad kayaknya udah mulai baku hantam tentunya Bayu. Aduh, seperti yang gue prediksi tadi ya nih. Gak terhindarkan dah pokoknya kalau Purgatory pertama, bermoda pertama untuk early drop ya atau drop zone-nya ini saling bertabrakan dan bener aja Crossroad udah terjadi peperangan, bahkan udah memakan korban yaitu seorang Bibu. Mau gak mau harus bermain dengan 3 orang kali ini kawan-kawan dari BRS Alien yang bermain di pinggiran juga ya. Jatuhnya kalau udah 3 orang lu turun di Crossroad kalah nih. Ya kan, udah pasti tuh bakal dipaksa pinggiran terus sampai akhir game tuh. Sampai akhir game lu main di pinggir terus sih. Tapi kayaknya bakal bahaya banget juga posisi dimiliki dari tim BRS yang udah kehilangan satu playernya. Di tangan teman-teman dari tim RF tentunya Yerby kali ini men-secure 1 poin eliminasinya. Tapi menurut gua teman-teman dari tim RF sadar tim BRS dia nggak bisa coba untuk kabur sejauh mungkin. Tapi kali ini teman-teman dari tim RF menurut gua bakal coba untuk mencari player-player tersisa dari tim BRS tentunya. Yerby mencoba untuk maju paling depan bersama seorang Ria yang bakal coba untuk langsung memberikan info pada teman-temannya. Benar saja Ria kali ini cukup open field menurut gue, tapi tentunya apakah bisa mengambil keuntungan dari posisi yang dia miliki. Dan seorang Ria dengan scarnya belum berhasil mengenakdown 1 player pun Bayu. Yes, masih belum bisa mendapatkan siapapun. Ini Ria ini namanya Ria ya guys ya, bukan dia menyombongkan skin yang dia punya ya, bukan ya guys ya. Tolong nih, tolong. Takutnya salah kaprah gitu kan, jadinya Rian. Oke, kali ini kalau kita lihat juga bakal coba diburu bisa di sana. Micanya bahkan harus coba terpick off terlebih dahulu. Sayang sekali udah kehilangan 1 membernya lagi. Ayahnya pun gak bakal bisa berbuat banyak. Tersisa 1 anggota dari BRS Alien yang nampaknya masih coba untuk melarikan diri, tapi masuk ke radar. Langsung coba dihajar oleh seorang Yerbay. Jaraknya terlalu jauh, pelurunya ngambang, masih bisa bersembunyi. Dan ternyata perburuan gak bakal berakhir sampai di situ karena yang gue lihat-lihat ini RF bener-bener niat banget untuk dapetin kill. Bahkan mereka udah mendapatkan beberapa vehicle juga yang bisa langsung digaskan menuju ke 1 anggota yang tersisa kali ini ya. Iya tentunya Ria langsung coba melakukan rush terhadap seorang Alena. Tapi menurut gue bakal bahaya banget jika Ria memasukkan 1v1 situation dengan Alena yang kali ini. Tapi tentunya Ria dengan cukup percaya diri dengan Thompson di tangan juga Scar melakukan spray down terhadap seorang Alena. Tapi tentunya Alena mencoba melakukan block saja dengan luar, tapi nampaknya Alena udah gak bisa bernafas lagi karena ada 4 player dari tim RF yang langsung menghajar tim BRS Alien di posisi ke-12. Tapi kalau lihat di bagian 4G kali ini tim Echo belum dengan tim laki dengan Mars tadi dengan jump shootnya, tapi nampaknya Mars juga bakal terjatuh. Ega tersisa sendiri kali ini. Apakah mampu melakukan clutch berhadapan dengan 1 player tersisa dan ternyata Ego berhasil memulangkan tim laki Love ke lobby walaupun harus kehilangan 2 player ya Bayu. Yes, Rahel dan juga Asuna emang harus tumbang, tapi Merch dan juga Ega kali ini membuktikan kelasnya sebagai salah satu player ladies yang cukup kuat pastinya ya. Dan kalau kita perhatikan, kita kali ini bakal berpindah terlebih dahulu ke kawan-kawan dari RRA, di mana Motos ternyata menjadi pilihan juga untuk mereka. Aduh, BBM. yang berada di dalam Motos nih ya, kayak kawan-kawan BBM nih bakal sulit banget untuk keluar nih kalau dikandangin kayak gini posisinya ya. Iya, di mana tim RA mencoba mengandangi mereka lewat pintu keluar bagian zipline, dan juga mereka masih bisa punya pintu keluar melalui bagian zipline belakang dan juga jembatan kayu. Harusnya TPBM akan memilih opsi lain setelah kehilangan seorang Zahra tentunya di early game kali ini. Dan ini TPBM benar saja dicoba untuk muter langsung bagian belakang Motos melewati sebuah jembatan dengan cukup cantik tentunya, masih bisa bertahan. Nah, ada yang menggunakan zipline dan tentunya mereka bakal coba untuk bermain di bagian-bagian atas pojokan Crossroad untuk mencari resource yang mungkin mereka butuhkan tentunya Bayu. Yes, dan pastinya
bakal coba stalling, repositioning, bakal coba untuk mencari resource banyak mungkin untuk kita tahu ya biasanya ya kalau Purgatory ini ujung-ujungnya bakal bermain di sekitaran open field nih. Karena tempat terbuka biasanya kedemenan dari zona akhir untuk Purgatory. Jadi resource mereka entah itu dari Glual, entah itu dari granat itu harus terkumpul banyak dulu ya kan. Kalau udah nabung baru mereka siap berotasi. Seperti sekarang Indostar bermain lebih pasif untuk di early game, mereka nggak ketemu siapapun. 5 menit pertama mereka fokus untuk melakukan looting dan resource yang mereka miliki juga sudah cukup lumayan. Untuk para survivor semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, tetap hati-hati, cuaca ini sedang turun hujan gitu kan, jaga kesehatan dan jangan lupa dipencet tombol like ya. Oke, jangan lupa juga di subscribe dan jangan lupa buat di share juga. Betul. Ya, tapi kali kita bakal melihat Indostar Lycoris setelah tadi di game sebelumnya bermain cukup agresif banget dan tentunya Steel bilang mungkin mereka di menit awal masih cari looting yang sebanyak mungkin, tapi gua nggak tahu ketika di late game mereka bakal coba agresif mungkin. Dan sementara kali ini Lunanera yang bermain tampaknya sedikit pasif dibandingkan game yang pertama mereka yang kita ketahui tadi di game pertama dia ngumpulin 11 poin kill, tapi kali ini Lunanera lebih sabar lagi, bakal menentukan objektif tentunya mencoba untuk mencari lootingan di bagian arah golf course tentu ya. Dan kalau lihat di notifikasi sana udah ada tim PBM dan juga RA yang akhirnya bertemu. Oke, mereka nggak bertemu tadi di pintu keluar Matos, tapi kali ini mereka bertemunya di bagian rumah batu Matos yang dimana JJ langsung menembakkan flash freeze ke seorang V akan mereka di sana dari seorang VK. Apakah masih mampu bertahan dengan VSX-nya mencoba memberikan beberapa tembakan terhadap seorang JJ kali ini walaupun darah sekarat, tapi apakah masih percaya diri untuk maju ke depan? Nggak pede ternyata. Lawan ini terlebih dahulu dan ternyata Seloko Auroranya berhasil dipulangkan ke lobby di tangan tim PBM Bayu. Waduh, Seloko Aurora ya. Kalau kita mengingat dari posisi sebelumnya, PBM itu dikandangin sama Seloko Aurora, tapi PBM benar-benar memutar otak mencari posisi baru untuk bisa melawan Seloko Aurora dengan seimbang, dengan posisi yang nikmat. Dan benar, hal ini kejadian, mereka dapat high ground walaupun mereka kurang diuntungkan dengan 3 player tersisa gitu kan dibandingkan dengan Seloko Aurora yang masih ada 4 orang, tapi karena memang split up akhirnya jadi 3 lawan 2 ujung-ujungnya dan sayang sekali harus tumbang dan puas di posisi ke-10 pastinya untuk Seloko Aurora. Masih ada 9 tim. Kalau kita berbicara tempo sebenarnya ini ternyata nggak jauh beda ya sama Bermuda untuk di awal-awal. Untuk 7 menit pertama, 8 menit pertama itu 3 tim yang bakal dipulangkan. Iya, tapi kalau lihat kali ini merupakan salah satu map Purgatory pertama ya. Artinya dari setiap tim bakal coba untuk dengan rotasi-rotasi yang baru, map yang baru kali ini. Seperti yang dilakukan teman-teman dari tim OTD, mencoba untuk bermain di luar zona. Tapi di bawah mereka langsung mencoba untuk mempick up seorang Cantikva yang ketinggalan teman-temannya. Kor kali seorang Rahma, sang senjata penghancur global tentu yang membuat Cantikva sedikit kewalahan. Darah udah cukup sekarat tapi udah nggak bisa bertahan karena ada damage yang begitu sakit diberikan seorang Jesse menggunakan skarnya, mengakibatkan tim Indostar Lycoris harus kehilangan beberapa playernya di early game, membuat mereka menurut gua bakal cukup sulit banget buat bertahan hingga di bagian late game ketika mereka pertempurannya nanti Bayu. Yes, dan gue sempat ngebahas OTD ini adalah tim yang dari segi rotasi itu jarang terpantau kamera. Karena kenapa? Mereka bener-bener coba menggunakan rotasi safe, rotasi aman, bermain di pinggiran, coba berpikir objektif, dan itu kejadian untuk kali ini. Bahkan kalau kita lihat tadi posisi dari OTD, mereka ini berada di luar circle, mereka berada di luar zona, dan pastinya itu membuat rotasi mereka ini sebenarnya cukup lama tapi efektif. Yang pertama bisa ngedapetin 2 kill sekaligus, yang kedua resource mereka juga banyak, bahkan beberapa kali juga sering nih melakukan penculikan terhadap salah satu player yang tertinggal dari kawan-kawannya ya. Iya, tentunya seperti dari tim Eko juga kalau lihat tadi dia berada di bagian Skylost, tersisa 2 player lagi, dimana Eko harus bermain lebih hati-hati lagi karena bakal bahaya banget jika dia mulai kehilangan 1 player lagi. Nggak bisa banget buat lu bertahan ketika lu hanya tersisa 1 player hingga ke late game ya. Dan sementara PBM yang baru selesai melakukan team fight-nya dengan tim Seloko Aurora sudah mulai melakukan rotasi kembali, masih tetap di bagian mod host, dan mungkin mereka udah sadar dengan adanya teman-teman dari tim EVOS Luna yang berada di depan mereka yang udah ngamanin kompon terlebih dahulu. Sementara dari tim EVOS kali ini mereka mencoba untuk bertahan dan gak mau juga untuk melakukan open firing terhadap musuh mereka di depan mereka. Dan kalau lihat posisi zona sekarang, zona pertama kali ini cenderung di bagian atas map, dan kita lihat bakal kemanakah keberadaan zona yang keduanya. Apakah di mod host? Ya benar saja, ini sebuah keuntungan yang diberikan untuk
teman-teman dari tim EVOS dan juga PBM tentunya Bayu. Aduh, larinya ke kanan atas ya guys ya. Itu berarti ada di sekitaran area perbukitan. Ini obstacle pohon high ground akan menjadi penting. Dan Aduh, pastinya Eko. bakal melihat anggota dari Eko. Dua orang sekaligus yang coba bersembunyi bermain di pojokan. Justru harus terpantau kali ini. Jesse menjadi orang terdepan. Garda terdepan berani banget langsung coba membuka bola terang. Mars. Bukok ada mencari. Ega. Hasil merupakan satu dari seorang Eka. Tapi Nah. tampaknya Eko Brili gak bakal bisa berbuat banyak karena lawannya 4 orang split up yang dilakukan oleh OTD juga luar biasa bagus. Cheesy mencari posisi aman untuk menembak dan tidak ketahuan sama sekali membuat Eko kewalahan kali ini ya, Po. Iya, dimana Jesse tadi mencoba untuk maju ke depan, membuat satu buah surprise attack terhadap seorang Merz dan berhasil mengenal seorang Merz. Walaupun tadi seorang Jesse berhasil dikenal oleh seorang Ega, tapi seperti yang gue bilang, Chelsea dari atap rumah tersebut yang membuat benar-benar seorang Ega yang nggak tahu posisi tersebut, yang membuat dia harus terkena knockdown dan tereliminasi di posisi 9 buat tim Eko Brili. Benar-benar unlucky banget ketika lu berada di bagian belakang rumah Skylord, harusnya nggak ada dong lewat situ, dan Nggak ada. benar-benar unexpected banget. Kayak tim Eko tiba-tiba ada yang nyamperin dia, mereka benar-benar kaget banget, nggak siap banget. Betul. Yang membuat mereka harus tumbang terlebih dahulu di game kali ini. Tapi kita bakal move ke POV-nya ke bagian Madhouse, yang dimana kali ini EVOS Luna udah sadar dengan hadirat tim BBM. Mereka mencoba untuk regroup dan mencoba untuk bertahan di satu buah komponen yang udah mereka miliki sekarang, Bayu. Oke, harus reset kawan-kawan dari BBM. Ini nggak bagus banget posisi untuk mereka. Mereka minim banget kompon, cuma ngandelin patahan pinggiran danau doang. Dan ini nggak bagus. Sangat-sangat mudah untuk dilemparin granat. Dan sekarang kejadian bener aja Nah. dari seorang Dah. Langsung terkena beberapa damage. Mau nggak mau harus reset posisi. Jangan terlalu memaksakan. Granat bakal coba dilempar lagi. Memaksa dari seorang Dah menjauhi pusat ledakan. Bahkan kalau kita lihat ternyata granat balasan juga bakal coba dibuka. Kali ini EVOS Luna akan coba dihajar habis-habisan oleh BBM yang bersiap untuk bermain agresif. Oke, JJ udah mulai sampai depan, memasak satu granat, masih ada 4 lagi. Connect karena satu orang JJ pastinya langsung coba setengah darah menghilang, tapi nampaknya repositioning bakal coba dilakukan. Ice granat juga bakal coba dibuka. Terkena damage cukup banyak dari 2 orang, langsung dilemparin lagi dan lagi. EVOS Luna kewalahan, tapi di belakang ternyata ada tamu lain dari seorang Jesse menjaga backstep mereka. Dan sekarang sudah mulai mendekat. Kawan-kawan dari BBM gak ada gentar-gentar ya bos. Pasukan berani mati pastinya. Langsung coba all-in. Aulia masih coba menahan terlebih dahulu. Sedangkan kalau kita lihat ternyata udah ada Lunanera juga gak jauh dari mereka. Ini bisa aja menjadi orang ketiga. Tapi yang gue lihat gue pantau-pantau bakal ada seorang Aulia juga dengan penggunaan Stomach 7 yang melawan 3 orang sekaligus cukup berani. Tapi gak terjadi apapun karena dari masing-masing tim hanya saling memantau. Akhirnya bakal ada yang meet up. Itu dia Aulianya setup keluar. Dan ternyata masih cukup ragu-ragu karena sadar PBM ini sadar lawan mereka ini 4 orang. Mereka harus bisa ngincar 1 orang Aulia. agar posisinya sama. Tapi Cece-nya keluar, langsung coba dialih sampai serang Aulia. Jauh dengan Cece. masih cari setup keluar, tapi harus tumbang dari serang Aulia karena memang menerima cukup banyak dia buat Jesse. Cece bakal coba menggocek dari labirin keluar yang coba dibuatnya, tapi nampaknya cukup mengerikan. JJ. Dari seorang PBM pun harus tumbang kali ini di posisi ke-8 karena Kinca bermain dengan sangat-sangat agresif. Wah, luar biasa banget tim EVOS yang pertahanannya sangat disayangkan juga. Tim BBM tadi terlalu fokus terhadap seorang CC yang berada di luar sehingga mereka kurang sadar adanya 3 player lagi tim EVOS yang bisa melakukan backstep ke arah mereka. Tapi kita berpindah ke bagian field kali ini. Lunanera bakal bertemu dengan tim Saint Spartan Harvey tentunya. Beberapa granat dilemparkan. Moon mendapat seorang Kola, tapi Kola yang terjatuh masih bisa di-revive. Tentunya mengingat satu baru dari knockdown. Tim Saints pun lebih percaya diri untuk melakukan rush ke depan. Yang dimana Kola berhasil di-knockdown kembali tentunya. Tapi ada seorang Nune menggunakan rush push-nya melakukan ending, tapi Nune cukup sekarat. Dan tentunya seorang Aleta bakal terknockdown oleh seorang Vira. Apakah masih bisa di-revive? Mila dari belakang dengan adanya Aca dengan mini Uzi-nya melakukan jump shoot, tapi tampaknya Saints sudah terknockdown 2 player. Mila seorang Aca harus terknockdown juga. Terus seorang Nune kali ini tentunya bakal mencoba melakukan fight dengan 3 player yang tersisa. Apakah Saints Spartan mampu mengalahkan tim Lunanera kali ini? Udah gak bisa lagi menurut gua karena ada 3 lawan 1 situation. Sebuah miracle move coba dilakukan dari seorang Nune. Ternyata masih bisa mengalahkan 1 player. Mila mencoba ke perlawanan 2 lawan 1 dan ternyata mendapatkan seorang Jel tersisa 1 tapi gagal untuk seorang Leta untuk melakukan kelas PD. Seorang Nu nampaknya masih belum berhasil menghadapi seorang Mila yang tersisa sendiri kali ini, Bayu. Gila ini ya, Lunanera sama Saint Spartan Harvey ini udah
bener-bener tim yang the next level banget. Pertempuran mereka sengit banget. Bahkan kalau kalian ngelihat Glue Wall itu udah kayak rumah labirin, bahkan lebih kompleks lagi gitu kan. Udah banyak banget setup Glue Wall yang luar biasa bagus, membuat beberapa tembakan itu terdelay ujung-ujungnya. Tapi Lunanera Mila patut diapresiasi karena melakukan clutch terhadap dua player dari Saint Spartan. Ya, coba untuk menyempitnya. Tapi kita berpindah terlebih dahulu kali ini, dimana kalau kita lihat dari seorang Baby Boo bakal sadar akan kehadiran dari Revos Luna, tapi masih belum mau all in karena mereka juga harus berpikir objektif. Circle nggak berada di pihak mereka, mereka harus coba turun gunung lagi. Walaupun sekarang mereka dapat high ground, tapi bukan berarti dengan turun gunung mereka bakal mengamankan posisi yang berada di area circle serta kompon-komponnya gitu kan. Jadi yang gue lihat itu bener-bener open field, mau nggak mau mereka harus mempersiapkan Glue Wall yang cukup banyak. Tapi Baby Boo bakal coba mengandangkan dua anggota dari Revos Luna terlebih dahulu agar tidak bisa join masuk ke dalam circle selanjutnya. Iya, tapi kalau lihat kali ini yang dilakukan teman-teman dari tim RF adalah mencoba untuk mendapatkan beberapa kill mungkin terhadap tim EVOS ya. Menurut mereka EVOS sudah cukup sulit banget buat masuk ke zonanya, yang dimana juga EVOS kalau mau masuk zona itu harus lewatin teman-teman dari tim RF tersebut. Dan kali ini ternyata mereka juga udah mulai melakukan move terhadap circle selanjutnya yang membuat kali ini tim Indostar cukup terpojok, dimana udah mulai kehilangan satu player yang kembali, menyisakan dua player saja, tersisa seorang Dila dan juga Dexby kali ini yang menurut gua posisi mereka cukup aman, masih di dalam zona, mereka nggak perlu untuk munculin badan mereka yang mengakibatkan mereka bakal knockdown. Kali ini kalau lihat OTD bakal kena spray juga dari arah tim Lunanera. Di sisi lain benar saja EVOS Luna tereliminasi tangan RF. Seperti yang gue bilang, RF mendapatkan posisi kayak gitu adalah sebuah keuntungan untuk mendapatkan poin kill, walaupun seperti yang gue bilang dia bakal cukup sulit masuk ke zona karena harus turun ke bawah bagian field. Tapi kali ini tim fight bakal berlanjut antara tim OTD melawan tim Indostar, Bayu. Nah, ini dia OTD. Akhirnya udah mulai kelihatan kalau udah di zona-zona late game. Tapi gerak DXB, lagi-lagi DXB yang menjadi satu player mengerikan masuk ke arah kawan-kawan dari OTD. Dua player pun harus tumbang. Kali ini DXB memasak satu granatnya lagi. Kita lihat lemparannya bakal konek. Nah, dibalik lagi 3, nambah 1 bos. Bonus itu dia. Tersisa seorang Rama sendirian yang nggak bisa berbuat banyak. OTD dari early main save, tapi ketemu di arah late game langsung diratakan oleh kawan-kawan dari Indostar. Tapi masih ada seorang Rama kali ini melakukan coba untuk melawan terlebih dahulu. Jam sebelum diusahakan, tapi sekali lagi cukup mengerikan. Tapi Dila tidak akan membiarkan Rama berbuat banyak, harus tumbang dan puas di posisi kelima. 4 tim tersisa, 3 tim bahkan MSG juga harus tumbang dengan tim RF. Tapi tentu kali ini Lunanera gak bakal ngebiarin RF mudah banget buat masuk ke dalam circle. Tapi juga Lunanera kalau lewat kanan bakal berhadapan dengan tim Indostar like Horis. Sementara Vira bakal coba maju ke depan. Alok terlalu terburu buat diaktifkan untuk memanfaatkan movement speednya. Tapi kali ini kalau lihat dari seorang Vira dan juga Dixby mencoba untuk memberikan tekanan juga terhadap tim Lunanera. Tapi tentunya Dila yang menjadi bulan-bulanan tersebut, siapa yang bakal lebih tumbang antara 3 tim tersebut, yang dimana Lunanera bakal fokus ke arah RF ataupun fokus ke arah tim IDS. Karena di posisi mereka benar-benar cukup diuntungkan karena harus dihadapi oleh 2 tim sekaligus yang mencoba untuk melakukan tim fight ke arah tim Lunanera tersebut. Tapi kali ini kalau lihat Vira Mila cukup low health point yang mereka miliki, mencoba untuk bertahan juga. Tapi ada M79 dan seorang Vira yang bisa memborbardir pertahanan milik tim RF. M79 coba udah dikeker, tapi belum coba untuk dilontarkan juga. Cel masih melakukan lemparan beberapa granat yang memberikan beberapa damage ke arah tim RF yang membuat Cel berhasil meng-knockdown 2 player. Ini sebuah hal yang positif buat tim Lunanera untuk maju ke depan. Apakah Baby Boo mampu bertahan tersisa sendiri, tapi mereka juga harus tetap fokus dari sebelah kanan mereka dari tim IDS, di mana Dixby berhasil mengconvert 1 poin kill dari tim IDS, dari tim RF tentunya, di mana seorang Dila. Dixby udah mulai maju ke depan, tapi ada seorang Vira cukup siap dengan Max 7 dan juga Madkin yang udah cukup ada di mana seorang Dixby bakal maju ke depan. Dila bakal coba knockdown, tapi tentunya udah gak bisa lagi, dan tentunya Yubuya untuk tim Lunanera. Wow, Lunanera berhasil mendapatkan Buya. Wow, konsisten sudah mulai berasa nih ya. Kali ini objektif